Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan ringkas bagaimana cara mengerjakan soal nomor 1 dari tugas 1 mekanika bahan. Soalnya itu sebenarnya adalah hitung dan gambarkan gaya dalam akibat pembebanan. Teman-teman diminta untuk menghitung reaksi serta gaya dalam yang terjadi dan menggambarkannya menjadi bidang momen, bidang geser, dan bidang normal. Intinya itu. Nah, yang perlu menjadi pemahaman bersama di sini adalah sistem pembebanan dari baloknya. Nah, balok ini tertumpu secara sederhana, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Baloknya hanya ditumpu oleh tumpuan sendi berada di sebelah kiri dan tumpuan roll yang ada di sebelah kanan. Kita harus memahami dulu karakteristik dari masing-masing tumpuan. Kalau tumpuannya itu sendi, berarti nantinya akan muncul dua reaksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Kalau di sebelah kanan, yaitu tumpuan roll, karena tumpuan roll ini wujudnya roda, berarti dia dapat berpindah arah horizontal. Reaksinya hanya ada vertikal saja. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus memahami beban-beban apa saja yang bekerja pada balok. Kita urut dari sebelah kiri. Beban yang bekerja pada balok adalah satu, kita bisa bilang ini beban N, horizontal. Yang kedua adalah beban merata Q2. Beban ketiga adalah P2, yaitu beban terpusat yang membentuk sudut alfa 2, di mana alfa 2 ini punya sudut kurang dari 90 derajat, berarti sudut lancip seperti ilustrasi pada gambar. Keempat, ada Q2, beban merata juga, arahnya ke bawah. Kemudian yang terakhir, di sini yang kelima, yaitu P3, beban terpusat yang membentuk sudut alfa 3. Yang terakhir adalah N. Itulah beban yang bekerja pada balok. Selanjutnya, di sini kita harus memahami, terutama pada P2 dan P3. P2 dan P3 adalah beban terpusat yang membentuk sudut alfa. Kalau teman-teman menjumpai adanya beban terpusat dan membentuk sudut alfa seperti ini, teman-teman harus istilahnya uraikan. Bebannya diuraikan. Diuraikan itu seperti apa? Dibagi menjadi, ada yang menjadi beban horizontal, seperti yang ditunjuk kursor, dan beban vertikal yang ditunjuk kursor. Begitu pula yang ada di P3. P3 miring, berarti harus diuraikan menjadi beban horizontal dan beban vertikal. Untuk notasinya nanti bebas. Misal yang untuk vertikal P2 ya berarti P2V. Yang di sini P2H. Berarti yang tegak di sini P3V. Di sini adalah P3H. Nah, teman-teman perhatikan terutama dalam kasus gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja searah dari penampangnya, yaitu yang ditunjuk kursor. Ini adalah gaya normal. Nah, gaya normal yang terjadi berarti ada kontribusi dari N, kemudian ada P2H, ada P3H, dan N. Nah, sekarang kita perhatikan batasnya. Di sini ada tumpuan sendi. Di sebelah kanan ada tumpuan roll. Tumpuan sendi di sini mencegah adanya perpindahan arah horizontal. Berarti bisa disimpulkan bahwa pada bentang L1 yang ditunjuk kursor, itu hanya bekerja gaya N yang ada di sebelah kiri. Karena sistem yang di sebelah kiri dan yang kanan itu terpisah. Karena ada tumpuan sendi. Nah, sekarang kalau kita lihat sistem yang ada di sebelah kanan, dari yang paling kanan itu ada gaya horizontal N, ada gaya horizontal P3H, ada gaya horizontal P2H. Nah, sekarang kita urutkan per segmennya, per bagian kecilnya. Kalau kita urutkan dari sebelah kanan, bagian yang kecil yang ditunjuk kursor ini, berarti yang bekerja gaya horizontal itu ditimbulkan dari N yang di sini.
Kemudian, kalau di bagian yang ditunjuk kursor, sebagian dari L2 dan sebagian dari L3, berarti ada akumulasi gaya horizontal dari N dan P3H. Makin ke kiri, gayanya makin besar, yaitu kontribusi dari P2H ditambah dengan P3H dan N. Jadi teman-teman kalau membayangkan sistem yang ada di sebelah paling kiri yang dibatasi oleh sendi ini adalah akumulasi dari semuanya. Jadi makin posisinya ke kiri, nilai gaya horizontal yang menjadikan dia gaya normal itu makin besar. Yang paling kecil adalah yang ada di paling kanan. Seperti itu. Selebihnya dapat dikerjakan seperti yang teman-teman pelajari saat mekanika statis tentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.